Ya, selamat pagi. Selamat datang di kelas daring ekonomi, pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai yang pertama karakteristik kualitas informasi akuntansi dan yang kedua prinsip dasar akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi kalian yang sudah tepat waktu mengumpulkan tugas dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, semoga segera diberikan kesadaran untuk mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya. Jadi untuk karakteristik kualitas informasi akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu suatu laporan akuntansi itu harus dapat dipahami atau understandability. Maksudnya apa? Jadi laporan keuangan itu mudah dipahami hendaknya eh, ya dapat dipahami oleh semua orang, oleh semua pemakai informasi akuntansi dengan asumsi pemakai tersebut memahami atau mengerti tentang aktivitas ekonomi atau bisnis. Kemudian yang kedua ada relevan. Ini relevan. Relevan itu maksudnya adalah informasi akuntansi mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang ketiga ada dapat diandalkan atau reliability. Maksudnya, jadi suatu laporan keuangan itu harus satu mencerminkan kejujuran penyajian hasil posisi keuangan, yang kedua harus netral, tidak memihak kepada siapapun, yang ketiga harus mencerminkan kehati-hatian. Itu yang dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir yaitu dapat diperbandingkan. Maksudnya apa? Maksudnya pemakai itu harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode atau antar waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi ini karakteristik, 4 karakteristik yang harus dimiliki informasi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya ada di sini tentang prinsip dasar akuntansi. Yang namanya prinsip itu apa? Yang namanya prinsip itu ya sesuatu yang dipegang teguh. Jadi ada 4 hal yang dipegang teguh dalam akuntansi. Yang pertama yaitu ada yang namanya konsep entitas usaha. Jadi konsep entitas usaha ini maksudnya suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Maksudnya eh, terkadang antara pemilik dan juga pemilik usaha dan juga bisnis itu tidak dipisahkan. Berarti usaha tersebut belum memiliki konsep entitas usaha. Jadi antara pemilik dan bisnis itu harus dipisahkan. Mereka merupakan 2 hal yang berdiri sendiri. Itulah maksud dari konsep entitas usaha. Yang kedua yaitu konsep biaya. Maksudnya harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Jadi kalau uang yang dikeluarkan sebesar 5 juta, berarti yang dicatat ya nanti 5 juta. Tidak boleh hanya 2 juta atau lebih dari 5 juta. Kemudian yang ketiga ada konsep objektivitas. Maksudnya akuntansi itu harus didasarkan pada data atau bukti yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat. Jadi harus ada buktinya. Misalkan buktinya nota pembelian atau bukti-bukti lain. Kemudian yang keempat ada konsep unit pengukuran. Maksudnya di sini penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah hasil pengukuran akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi harus diukur, harus ada jumlah rupiahnya berapa. Kemudian, ini aktivitas pertemuan keempat, silakan buka tautan berikut, yang ini ya, untuk mengerjakan latihan soal. Soal terdiri dari 3 soal isian singkat, mudah sekali, dan satu siswa hanya diperkenankan 1 kali login saja. Ya, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.